Ya, assalamualaikum guys. Ini dengan Bapak siapa, di mana Mas? Muhammad Syafi'i di Indramayu. Indramayunya daerah mana? Cumbi Kedokan, Blok Bui Punir, dari Polsek. Awal mula tertarik ternak domba itu apa alasannya Pak? Sebenarnya saya untuk memberdayakan harta daripada uang nganggur gitu kan, disimpan kan nggak berdaya kan, memberdayakan. Cuman saya pikir udah lama usaha apa ini, ada lahan kosong ya kan, tanamin rumput aja tadi, rumput ilalang begini nggak ada yang ngambilin, ya tetangga-tangga kan yang ngambil, orang-orang jauh. Tadinya mau rencana bikin apa gitu, saya bingung kan, dari kepikiran mulai ikan nila dan lain sebagainya. Akhirnya saya pikir wah ternak ini kalau misal, dan apa ya, saya melihatnya usaha ternak kalau digelutin terus pengelolaan keuangannya betul, nggak ada yang bangkrut, resikonya kecil. Misalkan saya kan modalnya minim, misal modal 20 juta katakanlah, kalau saya beli sapi 2 misalkan dapat 2 yang 10 jutaan, terus resiko meninggal mati 1, saya masih rugi dong. Nah tapi kalau domba misalkan 20 juta beli dapatlah 10, mati 2, saya masih untung kan. Seperti itu sih, simpel aja saya mikirnya. Dan kebetulan kan di sini kan jarang ternak domba, apalagi domba Garut di Indramayu ini masih jarang. Apalagi di wilayah kampung saya, kecamatan kampung saya ini kayaknya nggak ada. Satu kecamatan kampung saya kayaknya belum ada. Seperti itu. Awal mula beternak domba ini dari tahun berapa? Oh saya baru 1 tahunan. Baru 1 tahunan ini. Pernah mengalami kendala? Selama ini saya paling kendalanya, saya kan orangnya males aslinya, saya males, apalagi suruh ngarit ya kan, apalagi kalau musim kemarau, karena di sini kan dekat pantai, cuma 1 kilo pantainya kan, kalau musim kemarau kan susah di sini cari rumput. Jadi saya berpikirnya, wah bagaimana supaya saya nggak ngarit, nggak capek ya kan, tersedia pakannya. Dia selama ini alhamdulillah belum ada kendala, karena saya nanam odot juga. Odot ini awal mulanya Mas nanam khusus setelah ternak apa sebelum ternak? Sebelum ternak. Udah sedia? Udah. Jadi ketika odot berumur 1 bulanan lah, baru saya mulai ambil kambing, domba. Yang membuat Mas terus lanjut di dunia ternak ini apa Mas? Yaitu saya melihatnya peluangnya untuk ke depan. Secara umum di Indonesia ini kan masih jarang, usaha ternak itu masih jarang, masih sedikit persentasenya kan, kebanyakan kan bertani kan. Nah itu saya melihatnya ke situ, sedangkan kebutuhan daging kan lebih banyak, artinya antara stok dengan kebutuhan sedikit. Yang kedua ya saya melihat kalau usaha ternak kalau digeluti ya, terus pengelolaan keuangannya benar, insya Allah saya melihat sih belum ada yang bangkrut. Selain dari ternak ini Mas, awal mulanya profesinya apa Mas? Saya pengangguran. Awalnya? 100% penganggur. Nah 100% nganggur, saya tiap hari cuman guling-guling main Facebook. Nah, ketemu sebuah informasi peluang bisnis nabung di Kartri itu. Nah karena saya menganggur, tapi saya melihat ini peluangnya bagus, cuman saya cara masuknya bagaimana, kan suruh nabung, saya penghasilan nggak ada, suruh nabung gimana. Akhirnya saya mikir, akhirnya ketemu, saya kan merokok ini kan pemborosan ya, memang saya sekarang juga masih merokok. Nah akhirnya uang rokok saya matikan, di awal saya matikan rokok, sampai waktu itu saya bertekad saya berhenti merokok selama 5 tahun, daripada rokok cepat cepus nggak ada manfaatnya, udah mending duitnya ditabung. Nah akhirnya saya berhenti merokok, terus saya promosi di Facebook, cerita ke teman, alhamdulillah 4 bulan dapat penghasilan, saya merokok lagi, nabungnya bisa gratis. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah ya, pertumbuhan jaringan saya sekarang pesat, dan penghasilan saya 2 kali lipat dari gaji pokok bupati. Nah ini kan lumayan tuh, apalagi tinggal di Indramayu, di kampung kayak saya kan 2 juta sebulan cukup, masih bisa lebih banyak daripada taruh di tempat ya maaf, di tempat nabung yang umumnya orang ya kan, uangnya tidak berdaya, tidak bertumbuh. Ya lebih baik saya kelola. Nah dan pilihan saya di domba Garut, di peternakan ya Mas. Iya.
Selain itu juga lahan yang tadinya sia-sia ditanamin rumput jadi produktif ya. Alhamdulillah produktif. Dan sekarang lahannya udah banyak mas. Kurang lebih 1000 meter total. Berarti untuk 10 ekor 20 ekor udah gak kemana-mana. Udah kemana-mana. Udah nyaman ya mas ya? Ya belum. Belum. Karena target saya 1000 domba Garut. Amin. Targetnya 1000 ekor, nanti penjualannya mau kayak gimana mas? Masalah penjualan saya sih gini, kalau usaha saya sih jalanin dulu. Nggak mau banyak berpikir dulu mas. Masalah penjualan sih ntar juga pasti laku, orang narkoba aja laku kok, apalagi yang Garut. Udah mikirnya simpel aja saya sih kayak gitu. Jadi yang penting bekerja dulu ya mas. Bekerja dulu, masalah nanti dijual carinya gimana, orang Pak kami pasti laku lah, nggak mungkin nggak laku. Gitu aja saya mikirnya. Bagus. Ya alhamdulillah kemarin aja saya kan baru 1 mingguan yang lalu lah, saya kan bingung mau jual kemana nih ya. Ini kambing udah gede-gede, nunggu hari raya kurban masih lama. Alhamdulillah datang sendiri, diborong semua satu kandang sama kepala desa-desa tetangga. Ini kan rezeki nggak kemana. Yang penting kita sering kasih informasi aja kan. Apalagi di sekitar kampung saya ini kan seperti tadi saya bilang, belum ada peternakan domba Garut. Jadi sekarang targetnya itu masih jauh berarti ya mas ya? Ya jauh, tapi ya nggak apa-apa. Bertahap. Proses kan wajar. Iya. Dan nanti saya juga memberdayakan masyarakat sekitar. Di sini kan banyak yang nganggur, yang kerjanya nggak jelas. Targetnya gimana itu mas? Kenapa? Kedepannya itu? Target ke depan saya pengen masyarakat sini ya bisa mandiri nanti secara ekonomi dengan jalan saya memberi jalan solusi dengan seperti ini gitu. Nanti kedepannya saya rencananya ya mereka ikut mengelola juga, nanti hasilnya bagaimana enaknya kan, nanti dilihat ketika mereka sudah bisa, saya anggap bisa berdiri sendiri ya silakan. Jadi membuka lahan kerja juga ya mas ya? Ya rencana saya seperti itu. Karena nggak mungkin juga kan, misalkan taruhlah 50 kambing saya sendirian capek lah. Emang saya robot? Enggak mau lah. Bagaimana saya jadi berpikirnya, di satu sisi saya membantu orang lain, di satu sisi saya menciptakan passive income tanpa saya harus bekerja, tanpa saya harus banting tulang, seperti itu. Bagus, sangat memotivasi mas. Terima kasih banyak mas. Nanti kayaknya kita ada next episode di sini ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.